Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya di sini ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Martina Nababan. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi D4 Kebidanan, nomor induk mahasiswa 20153095. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa itu radiasi. Apa yang dimaksud dengan ilmu bioradiasi? Ilmu bioradiasi adalah ilmu yang mempelajari tentang radiasi. Radiasi yaitu energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Misalnya senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif, tetapi juga dapat merujuk kepada radiasi elektromagnetik, yaitu gelombang radio cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet yang tujuan dari bioradiasi. Apa sih tujuan dari bioradiasi? Tujuan dari radiasi adalah untuk memudahkan para ahli di bidang kesehatan dalam menangani masalah medis, terutama pada bagian manusia, karena mereka sangat membantu gitu. Karena banyak sih manfaat bioradiasi, terutama pada bagian medis. Makanya bioradiasi diutamakan pada manusia. Apa sih prinsip-prinsip bioradiasi? Coba kamu jelaskan kalau katanya seperti itu. Baiklah, kita akan menjelaskan apa sih prinsip-prinsip bioradiasi itu. Prinsip-prinsip bioradiasi itu adalah yang menggunakan pancaran gelombang elektromagnetis untuk diradiasikan dalam tubuh. Sinar digunakan biasanya adalah sinar X dan sinar gamma. Apa saja sih kegunaan sinar X dalam bioradiasi? Tentu banyak kegunaan sinar X dalam bioradiasi. Mungkin saya tidak menjelaskan apa-apa saja kegunaan, hanya menyebutkan apa-apa saja kegunaan sinar X dalam bioradiasi. Yang pertama itu ada penyembuhan. Maksudnya itu bisa juga dibilang dengan pengobatan. Yang kedua itu ada industri. Yang ketiga itu ada penyelidikan. Mungkin saya hanya menyebutkan, tidak menjelaskan. Kalau ingin tahu kegunaannya, Anda bisa juga men-Sherlock atau mencari langsung ke Google apa-apa saja kegunaan bioradiasi dengan jelas. Efek radiasi pada sel.
Saya baru tahu ada juga efek radiasi pada sel. Itu adalah perubahan senyawa organik yang mengakibatkan perubahan pada struktur dan tentu saja perubahan pada perilaku. Apa efek samping? Efek samping bioradiasi adalah efek genetik juga diakibatkan oleh radiasi, juga mengakibatkan di dalam kromosom tumbuhan, hewan, mutasi dapat dihasilkan, dan efek tersebut juga dapat terjadi pada manusia. Kenapa dapat terjadi kepada manusia? Karena kita juga kalau misalnya hewan, misalnya anjing gatal-gatal tuh kulitnya. Kalau kita bersentuhan dengan anjing, kita bisa juga tertular gatal-gatal. Makanya tadi dibilang tumbuhan, hewan, manusia itu bisa juga tertular. Karena apa? Kita sama-sama ada perkembangbiakan dan bisa sama-sama tumbuh. Karena tumbuhan itu bisa tumbuh, hewan juga bisa bertambah usia. Kalau soal pola pikir saya tidak tahu ya. Manusia juga seperti itu, dia bertambah usia dan juga berkembang biak. Jadi bisa saja sejalan. Hewan dan manusia bisa saja tertular. Penyakit hewan bisa saja tertular kepada manusia. Penyakit manusia mungkin ada yang tertular, tapi lebih banyaknya dari hewan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apa pengertian bioradiasi ataupun tujuannya, dan juga prinsip-prinsipnya, dan juga kegunaannya. Hanya itu sih yang bisa saya jelaskan. Saya mengharap Anda memakluminya. Saya juga baru belajar. Mungkin para teman-teman sekalian ataupun orang-orang tua sekalian, kok tidak pas ya yang dijelaskan atau kurang sekali ya, mohon dimengertilah. Saya juga belajar. Saya hanya minta pengertiannya saja. Kalau ditanya soal memahami nggak, mungkin dibilang saya masih kurang memahami apa pengertian bioradiasi, apa itu tujuan bioradiasi, apa itu prinsip bioradiasi, apa kegunaan bioradiasi. Mungkin saya hanya memahaminya sedikit. Tapi jika kata-kata saya tadi kurang baik ataupun kurang formal, saya mohon maaf. Saya mahasiswa yang masih belajar dan masih banyak perlu bimbingan. Hanya itu yang saya ketahui, atau hanya itu batas kemampuan saya menjelaskan tentang bioradiasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman sekalian nantinya yang pada like, komen, subscribe,
Saya hanya mohon dukungannya, tidak butuh ocehannya, karena saya juga baru belajar. Terima kasih, selamat pagi.